Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, selamat sejahtera dan selamat beraktivitas untuk kalian semua yang mungkin berada di rumah karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang di sekolah seperti biasanya. Untuk itu saya akan memberikan materi pembelajaran ini yang intinya tentang materi atletik. Nah, sebelum saya lanjutkan materinya, subscribe dulu dan like, tekan tombol lonceng ya, sehingga kalian nanti bisa menerima notifikasi-notifikasi atau informasi selanjutnya. Oke, gratis, langsung saja subscribe. Oke, di sini akan memberikan materi pembelajaran tentang atletik ya. Materi atletik pembelajaran sendiri di sini. Nah, ini adalah profil saya. Sebelum saya lanjutkan, profil saya dulu saya tampilkan. Saya akan menerangkan atletik itu mungkin sudah ada yang kenal, sudah ada yang ngerti, dan mungkin juga ada yang belum. Untuk itu saya ulas di sini tentang materi pembelajaran atletik. Oke. Atletik sendiri mungkin dibagi beberapa ya. Ada atletik mungkin di sini bermacam-macam atletik olahraga, cabang olahraga banyak sekali cabangnya. Terutama atletik sendiri juga terdiri dari yaitu ada lari ya, lari sendiri, jalan. Nah, jalan sama lari nanti dibedakan sendiri. Kalau jalan mungkin ada jalan santai, jalan cepat dan sebagainya. Untuk lari ada juga banyak sekali cabangnya, lari jarak pendek, lari jarak menengah, jarak jauh, lari maraton, banyak sekali ya macamnya atletik. Dan juga lompat. Nah, lompat juga mungkin ada lompat indah atau lompat jauh ya. Ada juga tentang lempar. Nah, lempar ada lempar cakram, ada lempar lempar lembing, dan tolak termasuk materi di lempar ini. Oke, Pak, ada renang juga dan sepak bola. Itu termasuk cabang olahraga, tapi bukan termasuk cabang olahraga atletik. Banyak sekali siswa yang mengatakan kalau olahraga itu atletik termasuk voli atau renang, bukan ya. Atletik adalah di sini. Yang terdiri dari ada lari, jalan, lempar, dan lompat. Oke, kita selanjutnya. Saya akan membahas tentang atletik sini. Saya langsung tentang membahas keterampilan dasar atletik atau lempar. Nah, tadi lempar sudah ada banyak sekali macamnya, ada lempar lembing, ada lempar cakram, ada tolak ya, termasuk tolak juga termasuk dikatakan kategori lempar ya. Tolak peluru dan sebagainya. Oke. Lempar, saya jelaskan, lempar adalah kata lainnya throw ya. Ada lempar lembing, ada lempar cakram, ada tolak peluru. Oke, kita akan bahas tentang lempar lembing di sini ya. Nah, lempar lembing disebut dengan kata lain javelin throw ya, perlu diingat. Lempar lembing itu nama lain adalah javelin throw ya. Deskripsi dari kata lempar lembing adalah lempar lembing dibagi menjadi tahap-tahap berikut. Ada pendekatan, 5 straight rhythm, pengiriman, dan atau yang dimaksud dengan pengiriman yang merupakan bagian dari ritme 5 langkah. Dan yang terakhir adalah recovery. Ini adalah awalan. Ya, maksudnya apa? Tahap-tahapnya pendekatan dulu. Caranya pendekatan, setelah itu 5 straight itu adalah tentang 5 langkah tadi. Nah, pengiriman adalah lemparan. Nah, recovery adalah hasil setelah selesai lemparan. Oke, next. Nah, dalam tahap awalan atau pendekatan, pelempar dan lembing dipercepat ya. Di fase ritme 5 langkah mereka dipercepat lebih lanjut sebagai pelempar, mempersiapkan untuk tahap pengiriman. Pengiriman itu maksudnya lemparan. Pada tahap pengiriman atau delivery, kecepatan tambahan diproduksi dan ditransfer ke lembing sebelum dilepaskan. Dalam tahap pemulihan, penyokong pelempar dan menghindari kesalahan. Jadi banyak sekali. Lempar lembing tidak hanya cukup melempar saja, tapi ada kesalahan-kesalahan juga. Apalagi dengan lomba atau yang dilombakan pasti ada aturan-aturan yang ditentukan. Oke, pegangan. Nah, kita lihat di sini. Pegangan ada 2 cara ya. Saya perbesar. Pegangan ada 2 cara. Kita lihat di sini.
Ya, maaf. Nah, di sini ada pegangan yang pertama dengan ibu jarinya, dengan ibu jari telunjuk merapat sama, dan satunya manjang. Nah, terserah kalian pakai yang nomor 1 atau yang nomor 2. Silakan, ini tergantung pada kalian semua. Intinya pas atau yakin dan sesuai dengan pegangan kalian. Tidak harus sesuai menentukan dengan seperti ini. Intinya kalian sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke? Ya, tujuan sendiri untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman ya. Saya tentukan tadi. Silakan pakai yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh, asalkan yang paling nyaman yang mana. Karakteristik tekniknya ya, pegangan ibu jari dan jari telunjuk itu nomor 1, atau ibu jari dan jari tangan itu nomor 2. Meletakkan lembing diagonal di tangan. Nah, seperti ini arahnya ya. Dan telapak tangan menghadap ke atas. Pegangan tangan santai, rileks, jangan terlalu kaku ya, rileks aja. Oke. Next. Awalan ya. Approach awalan di sini. Nah, ini awalan yang pertama tangan. Saya zoom lagi biar lebih jelas. Nah, oke. Ini adalah ada gambar contoh orang melempar. Tangannya seperti ini, tidak boleh ditekuk ya. Kalau ditekuk itu mau melempar mangga. Ya, oke. Harus seperti ini ya. Jadi tangannya lurus, awalnya seperti ini, aba-abanya atau teknik gayanya seperti itu. Oke, lanjut. Tujuannya di sini awalan adalah untuk percepatan pelempar dan lembing. Jadi awalan di sini kalau awalan benar, pasti nanti dengan melempar lembing juga akan benar. Nah, tekniknya adalah javelin pegang secara horizontal di atas bahu. Maksudnya lempar lembing itu kayunya ya dipegang secara horizontal di atas bahu. Ya, siku tidak boleh ditekuk. Bagian atas lembing setinggi kepala. Tidak boleh terlalu tinggi beneran dan tidak boleh terlalu rendah. Jadi bagian atas lembing setinggi kepala, jadi pas kepala. Seperti ini. Lengan tetap stabil, tidak ada gerakan maju atau mundur. Percepatan lari santai, dalam kontrol dan berirama 12/6 langkah. Jadi awal itu enggak langsung lari cepat, tidak. Jadi pelan-pelan sekitar dihitung itu 12/6 langkah ya. Akselerasi untuk kecepatan optimal yang dipertahankan atau ditingkatkan ritmenya adalah 5 langkahnya. Jadi dipertahankan atau ditingkatkan ritmenya. Jadi 5 langkahnya atau sekian langkah dipertahankan, setelah itu akan tambah cepat dan lebih cepat, itu nanti akan mempengaruhi tekanan lemparan. Oke. Selanjutnya adalah fase 5 irama langkah. Tadi sudah jelaskan, penarikan atau withdrawal ya. Tujuannya adalah untuk memposisikan lembing dengan benar untuk pelepasan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Saya zoom lagi. Nah, gambarnya adalah ini 5 langkah. Jadi umpama dihitung 1 2 3 4 5, aba-abanya langkahnya tetap stabil. Nah, ini mau melempar, otomatis tongkatnya akan dicondongkan ya, dicondongkan mau ke atas. Pertama lurus, kedua agak condong, ketiga kalau mau lempar dicondongkan ke atas. Oke. Selanjutnya yaitu tentang tekniknya adalah penarikan dimulai pada pendaratan kaki kiri. Pak, apa harus kaki kiri? Intinya, kalau teknik ini diterangkan adalah pendaratan harus kaki kiri. Tapi sebenarnya dalam perlombaan atau teknik yang lain, silakan. Kalau kaki kanan dulu boleh. Yang tentunya hasil akhir lemparan itu jauh dan benar. Itu yang dinilai ya. Untuk penilaian ini atau caranya, silakan. Apalagi ada anak yang biasanya itu sukanya tangan kiri, apapun tangan kiri. Nah, juga ada yang kaki kiri, kaki yang terkuat. Nah, itu boleh. Tapi dalam tekniknya pendaratan itu pakai kaki kiri. Oke. Bahu kiri menghadap arah lemparan, lengan kiri di depan untuk keseimbangan. Jadi harus seimbang. Lengan yang digunakan untuk melempar meluas ke belakang selama langkah pertama dan kedua. Lengan yang digunakan untuk melempar setinggi bahu atau ujung lembing dekat
dengan kepala. Jadi tidak terlalu mepet, tidak terlalu jauh. Seperti ini awalan, akhirnya mau condong ke atas, akan mau dilempar. Oke, next. Fase 5 irama langkah penarikan. Nah, atau disebut dengan impulse stride. Ya, ini gambarnya saya besarkan biar lebih jelas. Ya, nah seperti ini. Ini adalah mau dilepaskan ya. Jadi ancang-ancang kita untuk melepas lembing. Lembing adalah tongkat tadi. Itu adalah fase irama langkah penarikan atau impulse stride. Ini gambarnya. Nah, ini yang mau akan melempar dengan kekuatan tenaga. Oke, lanjut. Next. Untuk tujuannya adalah untuk memposisikan lembing dengan benar untuk pelepasan. Jadi semua harus imbang, harus benar ya. Kalau kita tidak seimbang, jatuh, akhirnya lemparan tidak akan sempurna. Oke, tekniknya adalah langkah tolakan aktif dan datar dari seluruh telapak kaki kiri tanpa kehilangan kecepatan ya. Lutut kanan ayunkan ke depan, tidak ke atas ya. Jadi diayunkan ke depan, tapi tidak ke atas ya. Tubuh condong ke belakang, kaki dan badan menyalip lembing ya. Bahu kiri dan kepala menghadap ke arah lemparan, lengan yang melempar dan bahu pada sumbu sejajar. Langkahnya lebih panjang dari langkah pengiriman. Nah, ya tadi kan untuk awal pertama kali larinya pelan-pelan, jadi lebih pendek langkahnya. Kalau sudah akan melempar lembing, jadi langkah lebih panjang, otomatis kecepatan bertambah. Oke, next. Oke, fase pelepasan ada satu transisi atau transition. Tujuannya adalah untuk mentransfer kecepatan dari kaki ke badan. Nah, ini adalah gambarnya ya. Semakin kekuatan bertambah atau kekuatannya disatukan di sini, tenaganya disatukan untuk menghasilkan lemparan sejauh mungkin dan benar. Oke. Nah, tekniknya gimana? Kaki kanan diletakkan rata pada sudut tajam dengan arah lemparan. Nah, seperti ini. Kakinya ya, kita lihat kakinya pas lari. Setelah mau ngelempar, otomatis berhenti, diam sejenak, dan lembing dilempar. Oke, posisi kaki melebihi badan, sumbu bahu, lembing, dan pinggul sejajar. Lutut kanan dan pinggul mendorong ke depan secara aktif. Melemparkan lengan tetap diperpanjang. Jadi kalau melempar, lengan tidak boleh ditekuk, tetap diperpanjang. Biar ayunan lengan kita lebih sempurna, lemparan juga lebih maksimal. Oke, next. Fase pelepasan yang kedua yaitu power position ya. Ini seperti ini gambarnya, saya zoom lagi biar lebih jelas. Nah, pelepasannya seperti ini gambarnya, tenaga dikuatkan, disatukan, terus dilempar seperti ini gambarnya. Oke. Tentunya. Nah, tujuannya apa? Untuk mentransfer kecepatan dari badan ke bahu dan tangan. Dari bahu sama tangan ini disatukan, dalam arti kekuatan tenaga menyatu di badan, ke bahu dan tangan. Nah, tekniknya adalah penempatan kaki kiri aktif dan solid, sisi kiri stabil, batang tubuh dinaikkan dan dada gerakan memutar kaki kiri. Otot-otot di bagian depan tubuh meregangkan pada posisi meliuk. Melemparkan bahu mendorong ke depan, melemparkan siku ke dalam, punggung tangan tetap ke atas ya. Tidak boleh ditekuk, siku juga tidak boleh ditekuk. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah gerakan akhir tangan. Ini pelepasan akhir tangan. Kita lihat gambarnya. Aku besar lagi. Ya, seperti ini ya. Tangan tetap lurus, dilempar ke atas, sehingga menghasilkan lemparan yang sempurna. Tujuannya adalah untuk mentransfer kecepatan dari bahu dan tangan ke lembing. Dan tekniknya adalah siku kanan menarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Batang badan bergerak ke depan, melemparkan siku meluruskan secara eksplosif. Sisi kiri tubuh diblokir oleh kaki kiri yang solid dan penetapan ditekuk siku kiri dekat dengan badan. Kaki kanan mempertahankan kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan ya. Di sini nanti ada jarak atau
area untuk lembing. Kalau kita melampaui batas otomatis dis kalau dalam perlombaan. Jadi kita tidak boleh sampai menyentuh garis pembatas tadi. Oke, next. Nah, yang keempat adalah fase pelepasan gerakan akhir tangan. Kita lihat tangannya, contoh gambarnya. Nah, ini adalah pelepasan akhir tangan. Dilempar. Ini setelah itu lemparan dilepaskan lembingnya, selesai seperti ini ya. Kita tidak boleh ada garis pembatasnya ya. Ada garis ini, kita lihat. Garis putih ini adalah garis pembatas. Kalau dalam perlombaan kita nyentuh apalagi melampaui batas dikatakan dis ya. Jadi eman-eman kalau kita sudah jauh lemparnya maksimal, hasilnya jauh, akhirnya kita didis, otomatis tidak akan bisa untuk penilaian, otomatis ada ulang ya. Mungkin ada ulangan 1 kali diulang, kalau sampai 3 kali otomatis didis, tidak akan bisa melanjutkan perlombaan. Oke. Nah, tujuannya apa? Untuk mentransfer kecepatan dari bahu dan tangan ke lembing sama ya. Tujuannya untuk gerakan akhir tangan seperti itu. Tekniknya kita lihat, kaki kanan diputar ke arah luar dan diseret di belakang. Itu adalah yang gambar nomor 1. Kaki kanan diputar ke arah luar dan diseret ke belakang. Jadi kaki kanan diarahkan ke belakang. Pak, apa harus kaki kanan? Nah, kalau kita ngelemparnya dengan tangan kanan, otomatis kaki kita kaki kanan. Kalau kita biasanya yang terbiasa tangan kiri, otomatis ya kaki kiri yang akan keluar. Jadi seperti itu, tidak harus kaki kanan, tangan kanan. Tergantung karena kepribadian masing-masing. Terus lanjut, badan dicondongkan sedikit ke kiri, bahu kanan tepat di atas kaki kiri. Itu gambar nomor 2 dan nomor 3. Lemparan lengan harus dekat dengan vertikal mungkin ketika pelepasan. Nah, jadi lemparan lengan harus dekat dengan vertikal mungkin. Jadi setelah lurus ke atas, tangannya lurus, setelah itu selesai, tetap keseimbangan dijaga. Oke, next. Ya, fase 5 atau ritme 5 langkah, penempatan kaki. Kita lihat, tadi ada irama penempatan kaki atau fase ritme 5 langkah. Nah, saya zoom biar lebih jelas. Ini ya gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hitungannya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah true lemparan. Jadi L itu kaki kiri, left right. Ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri. Jadi tumpuannya adalah kaki kiri kalau lemparnya tangan kanan tadi ya, sudah digambarkan. Jadi kaki kanannya di mana? Ditarik ke belakang. Nah, ini caranya. Kalau kita menggunakan tangan kiri, otomatis kebalikannya ini. Kanan, kiri, tumpuannya pasti kaki kanan, yang kaki kiri ditarik ke belakang. Seperti itu. Jadi 5 langkah ya. Withdrawal, impulse stride, delivery stride. Seperti ini. Adalah cara lempar lembing dengan 5 langkah. Oke, next. Tujuannya adalah untuk membuat kecepatan dan mustafer pada lembing. Ya, tekniknya adalah ritme 5 langkah, penarikan, impulse langkah, pengiriman, peningkatan kecepatan ke tingkat optimal berdasarkan kemampuan individual ya kan. Jadi kita berdasarkan individu masing-masing. Jadi kita kalau biasanya kaki kanan atau menggunakan tangan kanan, ya tangan kanan. Kalau kita biasanya menggunakan tangan kiri, ya kita pakai tangan kiri. Gimana maksimal mungkin yang lebih baik itu kamu menggunakan tangan yang paling kuat itu apa? Oke, next. Nah, fase istirahat atau recovery, maksudnya fase atau hasil lemparan. Nah, di sini gambarnya saya perjelas lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan fase lemparan seperti itu, dan juga dengan kecepatan seperti ini kita tidak dengan lempar seperti ini kita tidak tahu kekuatan kita, tapi kita hanya melihat kekuatan tangan atau bahu menyatu. Oke, selanjutnya dengan gambar seperti tadi, tujuannya adalah untuk menghentikan gerakan maju dari tubuh dan menghindari kesalahan. Oke, next. Caranya gimana? Tungkai terbalik dengan cepat setelah rilis. Tungkai kanan ditekuk, tubuh bagian atas diturunkan, tungkai kaki diayunkan mundur,
jarak dari kaki-kaki penjepit dengan garis busur adalah 1,5 atau 2 sampai 2 meter. Oke ya. Itu adalah tungkai terbalik dengan cepat setelah rilis. Oke, next. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Belajar yang rajin, jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan COVID pandemi 19 ini bisa sirna dan musnah, bisa aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.